Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, al-ikhwa wal akhwat rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya taufik ini adalah nikmat yang terbesar, dan tetap kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atasnya, dan tentunya mati di atasnya, di atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin semuanya, sebagaimana dimaklumi bahwa kita masih dalam bab yang ke-18 sesuai dengan tabwib, sesuai dengan bab atau urutan bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari kitab Sahih Muslim, tepatnya kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Sekali lagi, kitab Fitan wa Asyrat As-Sa'ah ini dalam Sahih Muslim, dan babnya sebagaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bab yang ke-18, yaitu kata beliau, la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakuna makanal mayyiti minal bala. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan, seandainya aku mendapat, atau seandainya aku berposisi sebagai posisi orang yang mati, mayit tersebut, karena banyaknya bala pada waktu itu. Namun dah pernah kita sebutkan juga, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di sini, maka kalau kita melihat babnya, ya lebih tepatnya adalah bab yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, yaitu beliau menyebutkan bab peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat. Dan tentunya riwayat-riwayat yang ada di sini menyebutkan tentang asyrat as-sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, maknanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, baik peristiwa yang besar ataupun peristiwa kecil, atau dengan kata lain tanda-tanda besar hari kiamat atau tanda-tanda kecil hari kiamat. Tapi tentu kita sudah melewati riwayat-riwayat yang menyebutkan peristiwa atau sebagian peristiwa tersebut. Ya, di awal bab kita sudah baca banyaknya al-bala, bala, ujian yang ada, baik dari sisi ujian yang terkait dengan duniawi maupun terkait dengan ukhrawi. Kemudian sebagaimana kita baca dan kita sudah lalui riwayatnya, bahwa akan terjadi pembunuhan-pembunuhan, di mana orang yang membunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh, dan juga yang terbunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh, dan itu yang disebut dalam riwayat tersebut al-harju, banyaknya pembunuhan, bahkan keluarga membunuh keluarganya sendiri. Kemudian riwayat yang terkait dengan peristiwa besar sebelum hari kiamat, yaitu terjadinya penghancuran Al-Ka'bah oleh orang-orang yang sifatnya disebutkan Nabi SAW, ciri-cirinya adalah berbetis kecil, kemudian betisnya tersebut agak renggang, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dan mereka daripada negeri Al-Habasyah. Kemudian juga ada peristiwa besar juga, termasuk tanda besar hari kiamat, bahwa ada seseorang muncul daripada Bani Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini pun sudah kita lalui. Kemudian riwayat berikutnya Nabi SAW menyebutkan kiamat tidak terjadi hingga kalian memerangi kaum yang sifat-sifatnya, kata Nabi SAW, wajah-wajah mereka seperti perisai ditambal, dan kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum bersandalkan rambut. Dan ini semua adalah sifat-sifat yang ada di bangsa At-Turk,
bangsa At-Turk, disebut dalam riwayat ini bangsa At-Turk. Ya, tapi kita pernah sebutkan bukan Turki ya, kawasan-kawasan Mongol dan seterusnya. Sifatnya juga disebutkan di situ wujuhahum al-majan al-mutraqah, wajah mereka seperti perisai ditambal, berwajah merah dan bermata sipit. Nah, sifat-sifat ini tentunya seperti sifat Ya'juj dan Ma'juj. Namun ini bukan Ya'juj dan Ma'juj, karena Ya'juj dan Ma'juj pernah kita sebutkan itu tidak bisa diperangi, tidak bisa dilawan, sampai-sampai Nabi Isa waktu itu menjauh daripada mereka. Jadi ini memang manusia yang diperangi oleh kaum muslimin, dan ini sudah terjadi sebagiannya sebagaimana kata para ulama. Kemudian terkait dengan peristiwa berikutnya itu juga sudah terjadi, di mana Nabi SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah, beliau menyebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman atau akan terjadi peristiwa di mana ahlul Iraq, orang-orang Irak dan orang-orang Syam itu tidak lagi mendapatkan jizyah, tidak lagi mendapatkan jizyah. Kata Jabir bin Abdullah, hampir saja Irak tidak dipunguti takaran dan dirham. Kami bertanya kenapa? Ia menjawab, karena orang-orang ajam, mereka menahannya. Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan tax atau jizyah yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai jaminan keamanan mereka. Lalu kemudian nanti di akhir zaman atau pada zaman ini mereka tidak mengeluarkannya lagi. Dan ini pernah kita sebutkan di zaman kita sudah terjadi, karena yang namanya jizyah atau namanya tax yang dibebankan kepada mereka itu tentu tatkala negeri Islam sedang jaya-jayanya, berjaya, dan orang-orang kafir hina. Orang-orang kafir tersebut kecil sehingga mereka memerlukan jaminan keamanan, dan dibuktikan dengan mengeluarkan teks yang diwajibkan kepada mereka. Ya, ini sudah kalau kita melihat itu tentu di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan seterusnya. Tapi kalau udah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, lalu kemudian seterusnya sampai zaman kita sekarang ini, ya tentu sudah tidak ada lagi jizyah atau teks yang wajib, atau mereka ya tentu mereka tidak mengeluarkan lagi, karena di zaman kita justru malah kebalikannya, bukan Islam itu yang lebih tinggi, lebih jaya, lebih kuat, namun sebaliknya merekalah yang lebih jaya, lebih kuat, sehingga banyak kaum muslimin yang tertindas. Ya, contohnya di Palestina dan sebagian negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepadanya agar menguatkan kaum muslimin, memenangkannya dan juga menyelamatkannya. Kemudian itu peristiwa dan itu sudah terjadi dan kita melihat di zaman kita sekarang ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat ini, di akhir umatku nanti akan ada seorang khalifah menebar harta tanpa menghitungnya. Maknanya di situ harta-harta duniawi itu akan cukup banyak sekali di akhir zaman nanti, dan ini disebutkan oleh para ulama di zaman Al-Mahdi, di zaman Al-Mahdi. Itu yang pernah kita sebutkan juga. Terakhir ya yang pernah kita sebutkan dari riwayat yang ada, bahwa di akhir zaman nanti dan ini sudah terjadi, yaitu terbunuhnya Ammar bin Yasir, terbunuhnya Ammar bin Yasir oleh kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah pada waktu itu, dan ini terjadi di perang Siffin. Dan kita ketahui sebagaimana pernah kita rincikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Ammar akan terbunuh di tangan kelompok Al-Baghiyah, kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah pada waktu itu, sehingga ini yang membenarkan
bahwa kelompok Ali radhiyallahu taala anhu itulah yang benar karena di pasukan dialah terdapat Ammar bin Yasir. Begitu juga dengan peperangan Al-Jamal. Tapi ini ringkasnya apa yang pernah kita sebutkan atau pernah kita dapatkan daripada pertemuan-pertemuan terdahulu. Tapi sekarang kita masuk di riwayat berikutnya. Dan kalau kita melihat riwayat-riwayat yang tadi disebutkan itu campur ya, ada peristiwa besar maknanya tanda-tanda besar hari kiamat dan juga tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, kalau terbunuhnya Ammar, kemudian banyaknya bala, ujian dan seterusnya, banyaknya pembunuhan, itu termasuk tanda-tanda kecil dan kita pun sudah menyaksikannya. Tapi kalau hancurnya Ka'bah, kemudian juga banyaknya harta nanti di akhir zaman pada pemerintahan Al-Mahdi, itu tentu peristiwa-peristiwa besar atau dengan kata lain tanda-tanda besar hari kiamat. Namun baik tanda besar maupun tanda kecil ini menunjukkan kita sudah berada di akhir zaman. Kita sekali lagi sudah berada di akhir zaman. Dan buktinya dan selalu kita sebutkan untuk pengingat bagi kita tidak bisa bersantai-santai ya, karena memang zaman ini seiring itu juga makin cepat berputarnya. Dan salah satunya juga tanda-tanda hari kiamat adalah cepatnya perputaran waktu ini. Tidak terasa kemarin kita libur kajian, kemudian buka lagi hari Sabtu, sekarang hari Sabtu lagi, dan kemudian nanti hari Sabtu lagi. Ya, oleh sebab itulah bersantai-santai di dunia ini, terutama di akhir zaman kita sekarang ini, ya tentu salah strategi. Karena kalau dia santai pun dunia ini tetap bergerak. Tidak ada istilahnya orang itu berdiam diri, tidak ada. Karena selama pergerakan dunia ini hari-hari terus bergerak, maka itulah hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan itulah pergerakan dunia, hari berganti hari, waktu berganti waktu, itulah hakikatnya. Jadi adapun seorang itu walaupun dia tidak bergerak, walaupun hanya diam saja di rumahnya, walaupun dia hanya tidur saja, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah waktu yang terus berubah, waktu yang terus bergerak. Sehingga walaupun dia tidur, tetap saja umurnya bertambah. Walaupun dia tidak bergerak, tetap saja umurnya bertambah dan ujung-ujungnya ajal akan menjemputnya. Sebab itulah sekali lagi santai, kemudian tidak menghiraukan bekalnya nanti di akhirat, ya tentu ini orang-orang yang tertipu dan akan menyusahkan dan menyakiti dirinya sendiri. Kita baca selanjutnya riwayat berikutnya adalah di sini. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhliku ummati hadzal hayyu min Quraisy qalu fama ta'muruna qala law anna an-nas i'tazaluhum. Wa haddatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Ahmad ibn Uthman an-Nawfali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah fi hadzal isnad fi ma'na. Ini di bukunya itu tidak tertera nomornya ya. Jadi diraba-raba saja mana hadisnya ya. Tapi ya tidak jauh-jauh daripada apa yang tadi kita sebutkan dari bab yang tadi kita baca. Taib. Inilah hadis ini juga kalau kita baca terjemahnya, dan silakan diikuti, mudah-mudahan sudah ditemukan hadisnya ya. Taib, ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dibinasakan oleh sekelompok Quraisy ini. Mereka bertanya, lalu apa yang Tuhan perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, andai orang meninggalkan mereka, telah menceritakan kepada kami sampai akhir sanadnya. Nah, jadi poinnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu umatku dibinasakan oleh sekelompok Quraisy ini. Ini sabda Nabi. Kemudian para sahabat bertanya karena mereka heran,
akan sabda Nabi SAW ini. Lalu apa yang Anda, dalam hal ini disebut Rasulullah SAW, Tuhan perintahkan kepada kami. Beliau bersabda, andai orang-orang meninggalkan mereka. Jadi secara keumuman inilah dia hadis Nabi SAW. Dan juga kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah peristiwa hal yang gaib, dan itu menunjukkan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menariknya adalah sikap para sahabat ketika mendengar ini. Sikap para sahabat ketika mendengar ini. Jadi ketika mendengar ini, kalau kita lihat riwayatnya ini, tidak ada para sahabat yang bertanya, "Nih siapa nih kira-kira kelompok itu ya Rasul?" Ini kalau kita sudah kepo, betul tidak? Ya. Tapi rupa-rupanya inilah apa sifat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika mereka mendengar ada kebinasaan dari manapun sebabnya, siapapun mereka, gitu, itu tidak menjadi urusan bagi dia, tidak menjadi urusan utama. Yang menjadi urusan utama mereka adalah bagaimana selamat daripada binasa tersebut. Nah, itu dia. Inilah sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebetulnya di samping kita mengikuti pemahaman sahabat Nabi SAW, kita juga berusaha mengikuti karakter mereka. Karena secara tidak langsung karakter tersebut juga berpengaruh kepada keselamatan pribadi. Ini kalau kita kepo-kepo, kalau jenis-jenis kita sebagai sahabat Nabi ini sudah panjang nih hadis riwayat, itu tidak, pasti akan kita bertanya, nih kelompok ini siapa nih, ciri-cirinya siapa gitu, dan seterusnya. Padahal itu bukan poin keselamatan. Misalnya kalau tahu kelompok ini dari jenis mana, begitu kan, siapa orangnya, ini tidak menyelamatkan, bukan poin utama yang menyelamatkan. Tapi poin utama yang menyelamatkan adalah mereka bertanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami? Itu kan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami? Jika itu memang terjadi dan kami temukan. Nah itu yang kan, itu poin sangat penting sekali, betul tidak? Bukan bertanya siapa dia, siapa itu. Kalau tahu terus kemudian tidak melakukan sebab utama keselamatan, ya tentu tidak akan selamat, betul tidak? Tahu itu pencuri, dan itu betapa banyak di antara kita gitu kan, manusia secara keumumannya, kaum muslimin secara khususnya sudah tahu itu sebabnya fitnah, betul tidak? Sudah tahu itu maksiat, sudah tahu itu menjerumuskan, sudah tahu itu membinasakan. Ya, tapi karena tidak menjalankan sebab keselamatan, akhirnya terjatuh juga. Sebetulnya inilah para sahabat Nabi SAW itu bertanya, pokok permasalahannya, poin keselamatannya apa? Lalu mereka bertanya, apa yang Tuhan, dalam hal ini Rasulullah SAW, perintahkan kepada kami. Lalu Rasulullah SAW berkata, andai orang-orang meninggalkan mereka. Nah itu dia, ini dia poin keselamatan ya. Andai orang-orang meninggalkan mereka. Maknanya, kalau itu kalian jumpai, kelompok ini kalian jumpai, karena tidak perlu pun orang itu mengetahui ini kelompok ini, tapi nanti dia akan sadar diri. Wah, kalau dia menyimpang daripada sunnah Rasul, kalau dia menyimpang dari ajaran-ajaran syariat, berarti mereka akan sadar inilah dia yang disebut oleh Nabi SAW. Lalu poin utamanya adalah meninggalkan mereka. Maknanya jauh-jauh daripada mereka. Dan ini sudah sering di awal kajian kita sebutkan, inilah dia langkah utama dalam keselamatan daripada fitnah-fitnah yang ada, yaitu menjauhkan diri daripada fitnah. Al-fitnah itu tujtanab, fitnah itu dijauhi, bukan tujtalab, bukan didatangi. Itu dia punya resep utama, itu dia punya kaidah utama dalam semua fitnah yang ada. Jadi fitnah itu kalau kita melihat apa saja. Ini fitnah ini semua hal-hal yang boleh merusak agama itu namanya fitnah. Mau dunia, mau harta, mau wanita, mau maksiat secara keseluruhannya, itu termasuk daripada fitnah. Itu semua namanya fitnah. Maka untuk selamat daripadanya adalah menjauhkan diri daripadanya. Nah, terlebih lagi apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka tentu para sahabat itu sudah sangat-sangat ingat
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan disebutkan dalam riwayat tersebut, halaku ummati ala yadi Ughailimatun min Quraisy. Dalam riwayat lain ghulam. Jadi kehancuran disebut di situ, kebinasaan umatku itu akan ada di tangan Ughailimah. Dalam riwayat lain ghulam. Jadi anak kecil disebut di sini ghulam. Jadi ghulam itu adalah remaja lah, bahasa kita remaja, baru tumbuh-tumbuh kumisnya. Itu remaja. Itu disebut oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang masih muda, diangkat masih muda, yang mana mereka tidak banyak pengalaman, mereka tidak banyak ilmu, lalu kemudian ya mereka tersesat dan menyesatkan sehingga menjerumuskan umat, akhirnya umat pun binasa, hancur di situ. Ada juga yang menyebutkan di antara para ulama, anak kecil, remaja yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak berilmu tapi diangkat menjadi pemimpin, walaupun dia sudah tua tapi tidak memiliki ilmu pun masuk dalam riwayat ini, Nah, namun yang perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh para ulama, para pensyarah hadis ini, Nabi SAW menyebutkan umatku dibinasakan oleh sekelompok Quraisy ini. Jadi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam umatku di sini bukan berarti umatnya secara umum, tidak. Tapi umatnya terbatas di zaman itu, sebagian. Maksudnya di sini sebagian, bukan secara keseluruhan, Jadi oleh karena itu ini juga sudah terjadi ya di zaman setelah Bani Umayyah, khususnya di khalifah-khalifah yang ada di akhir-akhir Bani Umayyah. Kemudian kalau kita melihat di akhir atau di pertengahan Ibnu Abbasiyah, itu sudah mulai pemimpin-pemimpin yang diangkat itu anak-anak muda. Yang namanya juga dulu kan keturunan. Jadi anaknya turun menurun, sebagai raja turun menurun. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu riwayat menyebutkan na'udzubillah min imaratis sibyan. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinan anak-anak kecil. Ini kata Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada di akhir zaman, dan ini pun sudah terjadi ya. Dan ini bagian daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dalam riwayat As-Sahih juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di situ disebutkan yuhlikun nas hadzal hayyu min Quraisy. Jadi manusia akan binasa dari di tangan Quraisy. Sebagaimana dalam riwayat ini di tangan Quraisy. Namun riwayat yang tadi disebutkan bukan Quraisy secara keseluruhan, tapi mereka-mereka yang di kalangan Quraisy yang masih kecil, namun mereka diangkat menjadi pemimpin. Ya sudah jelas kalau di Khulafa Ar-Rasyidin sudah tidak masuk ya. Jadi ini akhir-akhir daripada Bani Umayyah, itu sudah mulai diangkat anak-anak kecil. Dan itu sekali lagi bukan keseluruhan. Namun poinnya adalah ini akan terjadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan di situ, fama ta'muruna qalu law anna an-nas i'tazaluhum, sebagaimana disebut di sini. Jadi apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, andai orang-orang meninggalkan mereka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan halaku ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy.
kebinasaan umatku itu di tangan ghilmatin, tadi remaja dari Quraisy, ghilmatin. Riwayat di sini menyebutkan ghilmatin. Riwayat yang tadi kita sebutkan ughailimatin. Jadi itu maknanya sama, yang menunjukkan remaja, masih umurnya masih kecil, itu sudah diangkat menjadi raja, sehingga itu yang menghancurkan umat. Namun tadi kita sebutkan sebagian umat saja, tidak secara keseluruhannya. Jadi ini sudah terjadi tentunya, dan akan terjadi begitu peristiwa-peristiwa yang semisal dengannya. Baik. Kemudian selanjutnya kita beralih dan kita melihat riwayat berikutnya. Ini riwayatnya banyak ya, namun poinnya sama, terkait peristiwa kehancuran Kisra dan juga Kaisar. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Amr an-Naqid wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li ibni Abi Umar qala haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Sa'id ibn al-Musayyab 'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Kisra fala Qaisar ba'dahu walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus wa qala haddatsani Ibnu Rafi' wa Abd bin Humaid an Abd al-Razzaq qala akhbarana Ma'mar kilahuma 'an az-Zuhri bi isnadi Sufyan wa ma'na hadithihi. Begitu juga kita baca riwayat berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abd al-Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaka Kisra thumma la yakunu Kisra ba'dahu wa Qaisar la yuhlikanna thumma la yakunu Qaisar ba'dahu wa la tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah. Qala haddatsana Qutaibah sampai akhir sanadnya. Kemudian itu dulu, dan riwayat berikutnya pun mirip-mirip. Nah, kita baca di situ dan diperhatikan terjemahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kisra telah mati, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan bila Kaisar binasa, tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan membelanjakan harta simpanan mereka berdua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah juga dengan mirip-mirip dengan makna hadis yang tadi kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah SAW, ia menyebutkan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kisra telah binasa, kemudian tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan Kaisar akan binasa, kemudian tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Kalian sungguh akan menafkahkan harta simpanan mereka di jalan Allah. Nah, berarti mirip maknanya. Ini di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ada. Nah, namun ada beberapa hadis yang beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak menyampaikannya. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan karena satu, tidak terkait dengan hukum syariat secara langsung. Kemudian yang kedua, itu takut mudarat yang lebih besar, sehingga beliau tidak menyampaikannya. Salah satu di antara apa yang tidak beliau sampaikan adalah hadis mengenai siapa pemimpin Quraisy yang di atas riwayat yang tadi kita baca. Siapa pemimpin yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Ughailimatin, yaitu remaja. Tadi kan disebutkan
akan binasa umatku di tangan Quraisy. Nah, kemudian Quraisy yang masih muda. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebagian lafaz menyebutkan kalau kamu mau, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan menyebutkan Bani Fulan, siapa dia, Bani Fulan. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan siapa-siapa kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dalam riwayat ini, di dalam riwayat di depan kita, itu Rasulullah SAW tidak menyebutkannya. Ya, sepertinya itu dalam bentuk sendiri-sendiri beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disampaikan kepada beliau secara sendiri-sendiri oleh Rasulullah SAW, itu tetap namanya hadis, itu tidak, tetap namanya hadis. Tapi beliau tidak menyampaikannya. Sebab itulah tadi kita sebutkan ada sebagian hadis yang tidak disampaikan kepada kita oleh Abu Hurairah karena sebab-sebab tertentu. Satu, tidak terkait langsung dengan hukum syariat, karena mengetahui siapa orang-orangnya itu apa terkait dengan syariat, tidak ada halal haramkah dan seterusnya, tidak ada. Karena poin utamanya Rasulullah SAW telah sampaikan, yaitu kalau ada itu maka jauhilah, maka jangan bergabung dengannya, jauhi. Itu poinnya. Adapun terkait dengan halal haram itu tidak. Maka sebab itulah kata para ulama tidak Abu Hurairah menyebutkan nama-namanya. Kemudian juga karena mudarat, ya, karena kalau disebutkan nama-namanya, ya nanti walau alam yang terjadi, ya apakah intinya mudarat yang sudah diperkirakan akan terjadi, terkait mungkin boleh dibunuh Abu Hurairahnya dan seterusnya, itu tidak. Intinya ada mudarat di situ. Akhirnya beliau tidak menyampaikan, dan betullah juga bahwa tidak ada faedahnya juga untuk kita mengetahuinya, karena poin utamanya sudah disampaikan Rasulullah SAW, yaitu jalan keselamatan yang tadi kita sebutkan. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di sini terkait dengan Kisra dengan Kaisar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Kisra ini adalah gelaran daripada raja-raja yang ada di Persia. Dan kita juga mengetahui Kaisar ini adalah gelaran daripada raja-raja yang ada di raja-raja Romawi. Adapun namanya, ya tentu silih berganti namanya, ya raja-raja. Tapi Kisra ini adalah sama juga dengan Najasyi yang pernah kita sebutkan, bahwa itu adalah gelaran daripada nama-nama raja daripada negeri Habasyah. Jadi ada Najasyi, ada Kisra, ada Kaisar. Tentu Kisra dan juga Kaisar ini dia banyak dari turun menurun, ya, dari generasi ke generasi. Namun ini yang disampaikan oleh Nabi SAW termasuk hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib yang luar biasa. Karena di zaman beliau SAW ini Kisra dan juga Kaisar masih berjaya. Dan ini adalah dua kekuatan besar pada waktu itu di dunia. Itu ada dua kekuatan besar, ada namanya Kisra, ada namanya Kaisar. Ya, kalau di kita sekarang ini ibarat kekuatan timur dan kekuatan barat lah, ya. Ada sekutu yang di sana, sekutu yang ada di sini, kita paham lah. Sehingga apalagi dulu di zaman perang dunia 1, 2 itu kan ada blok-bloknya. Sampai sekarang pun sekali lagi itu ada negeri-negeri adidaya lah ibaratnya. Nah, ini dua negeri adidaya. Dan ini kalau tidak dimaknai atau tidak diterima dengan iman, tentu susah mau dipercaya, ya. Ya, susah mau dipercaya. Bagaimana mungkin negara sekuat Kisra atau Persia pada waktu itu, negeri sekuat Romawi pada waktu itu, akan hilang dia punya kekuasaan. Kan itu kalau untuk akal sehat itu mustahil lah, begitu kan, mustahil, karena kekuatannya luar biasa.
Tapi karena ini dimaknai oleh iman, maka ini pun sangat-sangat mudah untuk diyakini, sangat-sangat mudah untuk diterima. Karena yang menyebutkan ini adalah Rasulullah SAW yang mustahil dan tak akan mungkin bohong, tak akan mungkin salah dalam mengucapkan. Karena itu sudah dinyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasul tidak mengucapkan daripada hawa nafsunya, tidak, tapi beliau mengucapkan itu dari sumber wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebab beliau menyatakan hal ini, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Maka ini disebut muttafaq alaih. Ini disebut muttafaq alaih, hadis yang disepakati. Ini yang pernah kita sebutkan ya, bahwa apa yang dimaksud dengan hadis muttafaq alaih. Sedikit saja, muttafaq alaih sering kita sebut mendengar hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kesepakatan di sini maksudnya adalah kesepakatan persamaan. Jadi persamaan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalur sahabat yang sama. Ya, contoh hadis ini bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadis Kisroni, hadis Kaisar ini melalui riwayat melalui riwayat Abu Hurairah. Begitu juga dengan Imam Muslim, kita baca di sini melalui riwayat Abu Hurairah. Maka persamaan sahabat ini lah yang memaknai istilah muttafaq alaih, istilah kesepakatan para ulama. Tapi kalau sekira misalnya Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, tapi Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang lain, bukan daripada Abu Hurairah, maka itu tidak disebut dengan muttafaq alaih. Cukup disebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi disebut Imam Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan saja. Tapi kalau sama sahabatnya itu disebut muttafaq alaih. Karena pernah saya diskusi ya dengan salah seorang begitu di kampung, dia tidak paham apa itu makna disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi katanya dia tidak setuju dengan istilah itu katanya. Kenapa? Karena kapan Imam Bukhari dan Muslim duduk gitu kan berdua lalu kemudian menyepakati, kita sepakat ini hadis. Itu dia pikirnya bahwasanya kesepakatan itu seperti kita duduk-duduk seperti ini gitu, diskusi, musyawarah begitu, lalu kemudian ya udah kita sepakati saja inilah, begitu kan? Tidak demikian. Jadi kesepakatan yang dimaksud adalah persamaan sahabat Nabi SAW dalam riwayat tersebut dalam konteks yang sama, walaupun tidak sama lafaznya ya, tapi maknanya sama, begitu, maknanya sama, tapi sahabatnya sama, walaupun lafaznya berbeda, tapi maknanya sama dan sahabatnya sama, itu namanya hadis muttafaq alaih. Itu hadis muttafaq alaih itu adalah tingkatan hadis yang paling tinggi sekali nilai derajatnya. Itu yang paling sahih adalah yang disepakati muttafaq alaih. Kemudian baru yang disebut hadis Bukhari dan Muslim tapi tidak muttafaq alaih. Baru setelahnya hadis riwayat Bukhari saja. Baru setelahnya hadis riwayat Imam Muslim saja. Baru setelahnya berkaitan dengan syaratnya. Walaupun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian sesuai dengan syarat Bukhari saja, kemudian syarat Muslim saja, dan seterusnya daripada riwayat-riwayat yang ada. Nah, ini tambahan sedikit saja ya supaya tidak ngantuk. Baik. Balik kepada hadis kita, dan ini hadis muttafaq alaih. Bahwa sebabnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di zaman Nabi SAW itu biasalah di zaman beliau pada waktu itu kan banyak perniaga, orang-orang yang berniaga ke Irak dan ke Syam. Orang yang berniaga ke Irak dan ke Syam. Dan kita tahu bersama bahwa Irak itu dikuasai oleh Persia, Syam dikuasai oleh Romawi. Tentu kekuasaannya di sini maksudnya orang perwakilannya lah, atau tidak?
perwakilannya ya. Ibu kotanya itu ya dia di Romawi sana. Ibu kotanya itu di Persia sana. Tapi itu kan wilayah kekuasaan mereka masing-masing, Irak dan Syam. Nah, jadi orang-orang tujar atau orang-orang yang melakukan perniagaan ini, itu setelah mereka masuk Islam, itu mereka khawatir, mereka takut dan kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasul, setelah kami Islam, kami takut mereka mengetahui keislaman kami, lalu kemudian kami tidak boleh lagi berniaga ke daerah-daerah tersebut. Ini kata mereka setelah masuk Islam. Nah, jadi mereka menceritakan itu, dan ini kekhawatiran yang sangat wajar, karena kalau mereka diketahui itu umat Nabi atau pengikut Nabi, itu boleh-boleh saja mereka ditangkap, atau minimal mereka tidak dibolehkan untuk berniaga lagi. Itu tidak boleh berjualan lagi. Nah, itu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan hadisnya ini untuk menenangkan orang-orang itu, tenang saja bahwa Kaisar itu Kisra itu akan binasa. Begitu juga dengan Kaisar akan binasa. Nah, itu nih kalau bukan wahyu ya, itu mustahil Nabi SAW akan menyampaikan hal itu. Dan juga yang mendengarnya itu sahabat-sahabat yang mendengar pada waktu itu, kalau tidak karena iman, itu mustahil tentunya akan menerima begitu saja hadis Nabi SAW. Sebab itulah ketika mereka mendengar ini, mereka tenang saja. Nah, itulah sebab daripada hadis ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sehingga dari sini mereka, para ulama, menyebutkan penjelasan bahwa kata Nabi SAW di sini, Nabi SAW bersabda, Kaisar telah mati. Jadi qad mata Kaisar fala Kisra ba'dahu. Kaisar telah mati, maka tidak ada lagi kaisar setelahnya. Dan bila kaisar binasa, Kisra telah mati, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan bila kaisar binasa, tidak ada lagi kaisar setelahnya. Jadi dengan mengetahui sebab daripada hadis ini, sebab kenapa Nabi SAW menyebutkan hadisnya ini, maka kata para ulama, penjelasannya adalah fala Kisra ba'dahu, tidak ada Kisra setelahnya, kemudian tidak ada kaisar setelahnya. Itu maknanya adalah kekuasaan kaisar yang ada pada waktu itu yang ditanyakan oleh sahabat. Nah, jadi kan sahabat Nabi SAW itu kan berniaga di kawasan Kisra, yaitu yang di Irak, atau tidak? Kemudian kawasan Kaisar yang ada di Syam. Nah, itu kan mereka takut, kayak tadi kan disebutkan, setelah mereka Islam, jadi kami takut nanti tidak boleh lagi berniaga di situ. Ya, kata Nabi SAW, kalau mereka sudah mati, mereka itu tidak akan ada wujudnya lagi. Jadi Kisra itu tidak akan lagi ada wujudnya. Begitu juga dengan kaisar itu pun tidak ada lagi wujudnya. Jadi maknanya di sini kata para ulama, tidak ada wujudnya di kawasan yang tadi disebutkan. Di kawasan Irak, di kawasan Syam. Karena ada yang menyebutkan, bukannya setelah itu ada juga muncul kekuasaan Romawi yang lain gitu kan? Masih ada kawasan-kawasan Romawi yang lain. Kawasan Romawi. Jadi agar tidak salah paham terhadap hadis, karena setiap hadis yang diucapkan Nabi SAW itu pasti, selama hadisnya sahih, itu tidak akan lari kemana-mana. Jadi sekali lagi, wujud keberadaan daripada Kisra kemudian Kaisar yang dinafikan oleh Nabi SAW itu adalah wujud keberadaan di wilayah tersebut, dan khusus untuk Kisra itu ada hadisnya sahih daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwa kita ketahui bersama, juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW menyampaikan atau mengutus menyampaikan suratnya kepada Kisra ini, Apa yang terjadi sesampainya di Kisra tersebut? Suratnya Nabi SAW disobek oleh raja pada waktu itu, sehingga Nabi SAW berdoa untuk sobek ya, untuk kerajaannya disobek sehingga tidak ada lagi kerajaannya. Nah, oleh sebab itulah berkaitan dengan Kisra,
berkaitan dengan kerajaan Kisra, karena Nabi SAW telah mendoakannya, maka wujud keberadaannya tidak hanya hilang di kawasan tadi disebutkan Irak dan seterusnya, tapi wujud keberadaannya pun hilang di dunia ini secara langsung. Dan itu dibuktikan di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, dan dipastikan lagi di zaman Utsman bin Affan. Karena raja terakhir daripada Kisra, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu terakhirnya wujudnya ada itu di zaman Utsman bin Affan. Mereka kalah perang tentunya di zaman Umar bin Khattab, tapi masih wujud rajanya ada begitu. Itu setelah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan naik. Nah, disitulah selesai. Tidak ada lagi satu pun raja daripada Kisra yang ada. Jadi wujudnya tidak ada. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan Kaisar, hadis ini sudah benar tadi disebutkan, sudah pasti bahwa wujud keberadaannya itu tidak ada di kawasan Syam, di kawasan Syam. Adapun setelahnya itu kan masih buktinya masih nanti di perang Malhamah. Itu tidak, masih di Konstantinopel yang terakhir, buktinya masih ada. Nah, itu kata para ulama, ini juga berkat doa daripada Nabi SAW bahwa Kaisar ini memuliakan, artinya tidaklah merobek, koyak daripada surat Nabi SAW, sehingga tidak didoakan sobek atau hancur sebagaimana doa Nabi SAW kepada Kisra. Jadi wujud keberadaannya pun akan masih ada. Nah, tapi wujud keberadaannya di Syam tentu ini sudah hilang ya, sudah hilang ya, dibuktikan dengan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga bahkan sebelumnya itu kan sudah terjadi peperangan-peperangan yang ada, dan di muqaddimah dengan peperangan Tabuk ya. Lalu kemudian setelahnya masyhur sekali sejarahnya, Nabi SAW itu sudah akan mengutus pasukan yang dikomandoi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, tapi berhubung Rasulullah SAW meninggal, maka pasukan itu dipending. Nah, setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu baru diutus lagi pasukannya, dan buktinya menang, mengalahkan pasukan Romawi yang ada di Syam. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala di sini, kalian akan membelanjakan harta simpanan mereka berdua di jalan Allah. Maknanya kalian akan menikmatinya. Ya, namanya juga harta rampasan perang ya. Itu kalian akan mengambilnya dan kalian akan menggunakannya fi sabilillah. Dan ini juga terbukti karena memang kalau udah kuasai kekuasaannya, ya tentu harta-hartanya pun itu akan dirampas. Dan ini juga dibuktikan oleh riwayat-riwayat yang lain. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain disebutkan, Innallaha zawali al-arda. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, itu melipat, mengumpulkan menjadi satu bumi ini, masyariqaha wa magharibaha. Jadi dari ujung barat ke ujung timur itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk daripada mukjizat Nabi SAW, dilihatnya semuanya begitu. Nah, barulah di situ beliau sebutkan itu, Nabi SAW menyebutkan kanzu al-ahmar wal abyad. Ya, di situ akan terkumpul harta merah dan putih, maksudnya emas dan perak. Jadi emas ini adalah kebanyakannya yang dipakai oleh bangsa Romawi, lalu kemudian perak ini kebanyakannya digunakan oleh bangsa Persia, dan keduanya ini kalian akan dapatkan kata Nabi SAW. Dan ini buktinya bahwasanya setelah mereka kalah, jadi mereka pun menyerahkan tentunya harta-harta tersebut di pasukan kaum muslimin. Terakhir kita baca hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Abu Awanah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taftahanna isabatun minal muslimin aw minal mu'minin kanza ala Kisra alladhi fil abyad. Qala Qutaibah bin Muslimin wa lam yushakku haddatsana
Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah qala sami'tu Rasulullah sallallahu bima'na hadis Abi Awana. Ini pun semakna, tapi hadis ini daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan di sini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekelompok kaum muslimin atau mukminin akan menaklukkan harta simpanan keluarga Kisra yang ada di Istana Putih. Nah, ini poin hadisnya, dan ini sebagaimana tadi kita sebutkan, ini ada di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, maka itu ditaklukkanlah Kisra yang ada di situ, kekuatannya pun hilang. Namun ya tentu setelah itu adalah raja-raja setelahnya. Tadi kita sebutkan raja terakhir itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, lalu setelahnya ya diambillah harta-harta tersebut oleh kaum muslimin dan dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Kisra ya tentunya Persia ya di kawasan Irak dan seterusnya, di kawasan Irak dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini Kisra itu sudah tidak ada, ya terlepas fiil-fiil perbuatan yang dilakukan oleh Syiah yang ada di Iran dan seterusnya, ya tapi tetap ya tidak disebutkan itu sebagai Kisra, ya tidak. Nah, namun ya Syiah dan seterusnya ya tentu tetap itu menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Jadi fitnah bagi kaum muslimin, bagi dunianya dan juga bagi akhirat kaum muslimin, itu sangat-sangat menjadi ujian berat ya di dalam kaum muslimin. Namun itu bukan maksudnya, karena ini adalah kita berbicara Kisra kerajaannya, yang mana itu sudah hancur lebur. Taib, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya peristiwa berikutnya setelah peristiwa Kisra, ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain. Maka insyaallah ini kita pending saja ya. Peristiwa-peristiwa ini kita baca insyaallah pada pertemuan depan biidznillah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam fitnah-fitnah yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, menyelamatkan keluarga kita dan juga kaum muslimin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.